إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, hidup di dunia yang fana ini tentu akan banyak masalah, ujian dan tantangan yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Tak jarang hal-hal tersebut menimbulkan guncangan di dalam jiwa yang dapat berakibat pada kekacauan dan ketidakseimbangan. Dalam keadaan gelap seperti itu, tentu seorang insan dan masyarakat secara umum membutuhkan lentera yang membantunya untuk melihat jalan yang seharusnya dititi. Dan di antara lentera tersebut adalah para ulama. Di dalam kehidupan beragama, posisi ulama adalah sebagai pembimbing umat agar senantiasa menjalani hidup pada jalan yang lurus dan tempat umat untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Sidang Jumat yang berbahagia, kata ulama adalah bentuk jamak dari kata alim yang berarti orang yang berilmu. Secara bahasa, yang dimaksud dengan ulama adalah ulama din, yaitu orang yang berilmu dalam agama Islam. Secara spesifik, mereka adalah orang-orang yang mendalami ilmu agama, mengetahui hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah, beserta ilmu-ilmu perangkat yang berkaitan dengannya, juga mengamalkannya dengan baik. Predikat ulama tidak bisa disematkan hanya karena penampilan lahiriah seorang insan. Seseorang yang kemana-mana terlihat memutar tasbih, memakai jubah, atau jidatnya hitam, tidak serta-merta lantas dilabeli ulama. Atau seseorang dengan gelar sarjana agama, atau sebagai petinggi pada instansi atau lembaga keagamaan, juga belum tentu otomatis berhak dikatakan ulama.
atau juga bukan dinilai dari kepiawaiannya dalam berorasi, atau banyaknya buku yang ditulis, atau tingginya intensitas kemunculannya di layar kaca atau media massa. Kecuali apabila mereka memahami dengan baik ilmu agama serta memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dijelaskan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanyalah para ulama yang merasa takut terhadap Allah di antara hamba-hambanya. Al-Quran surat Fatir ayat 28. Jadi yang dikatakan ulama adalah orang yang takut kepada Allah dan takut dengan larangan-larangannya. Berarti sebaliknya, jika dia tidak takut dengan larangan Allah, maka dia bukanlah ulama, meskipun gelar akademisnya panjang atau memiliki jabatan di instansi atau ormas keagamaan. Di negeri kita tidak sedikit kasus orang yang bekerja di lembaga keagamaan tapi ternyata menyimpang dari aturan agama, mengkorupsi dana pelaksanaan ibadah haji, mengkorupsi dana pengadaan Al-Quran atau pembangunan tempat ibadah. Di sisi lain, tidak sedikit kita lihat di lingkungan sekitar kita seseorang yang berkecimpung dalam ranah agama, ternyata dia menjalin hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Mereka semua tidak berhak menyandang gelar ulama. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, keberadaan ulama dalam masyarakat sangat penting. Dengan kepahaman ilmu yang mereka miliki, mereka layak disebut sebagai pewaris para nabi alaihimussalam. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dan menghormati mereka dengan penghormatan khusus, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang dikaruniai ilmu dengan beberapa tingkatan. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menghormati para ulama, maka sudah sepantasnya kita juga menghormati para ulama. Namun bagaimanakah cara kita menghormati mereka? Antara lain, yang pertama adalah dengan menaati mereka di dalam hal yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri kalian. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat tersebut di atas, menurut yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ulil amri adalah ulama dan umara atau pemerintah. Yang kedua, mengembalikan urusan umat dan mengkonsultasikan problematika mereka kepada ulama. Allah Azza wa Jalla memerintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Al-Quran surat An-Nahl ayat 43. Sebagian orang yang sok tahu merasa lebih paham daripada ulama, padahal jelas para ulama lebih terjaga ilmunya daripada kita. Maka sudah saatnya kita mempercayakan penyelesaian masalah umat kepada mereka. Mereka lah tempat bertanya bagi kita dalam berbagai masalah keagamaan dan juga kemasyarakatan.
Yang ketiga, menjaga adab kepada para ulama. Beberapa sikap yang menunjukkan bahwa kita menghormati mereka antara lain beretika saat berbicara terhadap mereka, memperhatikan waktu untuk bertanya, memandang dengan penuh perhatian saat diberi arahan atau tausiah, tidak mencela, mendiskreditkan dan menyakiti mereka. Serta masih banyak etika lain yang dipaparkan dalam kitab-kitab adab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengumumkan peperangan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang dimaksud dengan waliullah? Kata Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seandainya bukan para ulama dan fuqaha, seandainya ulama dan fuqaha bukan wali-wali Allah, maka Allah tidak memiliki wali. Kata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, begitulah kira-kira sikap yang perlu kita ambil terhadap para ulama, yakni menghormati mereka secara proporsional. Namun perlu diwaspadai bahwa penghormatan itu tidaklah identik dengan pengkultusan. Sebab penghormatan adalah sesuatu yang terpuji, sedangkan pengkultusan merupakan sesuatu yang tercela karena bertolak belakang dengan ajaran Islam yang memerangi sikap berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Iyyakum wal ghuluwa fid din." Jauhilah sikap berlebihan di dalam beragama. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena mereka berlebihan di dalam sikap beragama. Al-hadits riwayat Ahmad dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Pengkultusan terhadap ulama banyak potretnya. Di antaranya adalah meyakini bahwa setiap fatwa yang mereka sampaikan atau pendapat yang mereka pilih pasti benar. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip dasar Islam yang menyatakan bahwa satu-satunya manusia yang maksum atau suci dari kesalahan adalah para nabi alaihi wassalam. Adapun selain mereka, maka semuanya tanpa terkecuali pasti berpeluang untuk benar atau salah. Mujahid rahimahullah telah menegaskan sebagaimana dinukil dalam kitab Hilyatul Auliya, "Laisa ahadun illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Setiap orang berhak untuk diambil pendapatnya atau ditinggalkan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara indikasi terjangkitnya seseorang dengan virus kultus di atas adalah apabila dia memaksakan pendapat seorang ulama terhadap seluruh manusia dalam permasalahan ijtihadiyah, padahal orang lain juga berpegang dengan pendapat ulama lain yang memiliki dalil dan argumen kuat. Asumsi dia bahwa setiap pendapat atau fatwa ulama pujaannya itu pasti benar. Praktek seperti ini harus diwaspadai dan tidak boleh dibiarkan berkembang biak, sebab bisa merusak pemahaman dan ukhuwah umat Islam. Sebuah kaidah yang sangat bagus disampaikan oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu
innal haqqa la yu'rafu birrijal, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Sesungguhnya kebenaran itu bukan ditimbang dari siapa yang mengucapkannya, namun terlebih dahulu kenalilah kebenaran. Niscaya saat itu engkau bisa mengetahui siapakah orang-orang yang benar. Maksudnya, di dalam menilai seseorang itu benar atau tidak, harus dengan mengukur menggunakan kacamata kitab dan sunnah. Bukan justru sebaliknya, menilai kebenaran dengan barometer bahwa syekh atau ustadz fulan lah yang mengucapkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi shadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilayhi masir. وأشهد أن لا إله إلا الله لا ند له سبحانه ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير. Sidang Jumat yang kami hormati, fenomena semakin meningkatnya kesadaran umat tentang pentingnya kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh merupakan sesuatu yang amat membahagiakan dan harus terus untuk dikembangkan serta diperjuangkan. Sebab hal ini adalah bagian dari pembelaan terhadap agama Allah yang akan membuahkan pertolongan Allah terhadap umat ini. Di dalam kitabullah dijanjikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian membela agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Al-Quran surat Muhammad ayat 7. Pun demikian, kita perlu mewaspadai berbagai pemahaman yang mendompleng nama indah dakwah tersebut. Sebagian orang atas nama dakwah kebenaran menyusupkan pemahaman yang tidak benar. Mereka mengibarkan peperangan terhadap fanatisme, namun dalam satu waktu justru mengembangkan fanatisme gaya baru, yakni pengkultusan ulama tersebut di khutbah pertama. Oknum-oknum tersebut perlu untuk diingatkan dengan cara yang bijak dan baik, supaya tidak berlarut-larut tercebur di dalam kubangan kekeliruannya. Allah lah satu-satunya pemberi hidayah hati.